Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dan kali ini adalah tentang gas. Nah, sama seperti materi-materi sebelumnya, biasanya pada soal latihan dan sebagainya tergambar aplikasi dari materi ini. Mengapa kita perlu belajar tentang gas misalnya. Jadi aplikasinya yang berkaitan dengan nantinya karir Anda, pekerjaan Anda, atau penelitian Anda, misalnya untuk pipa LNG, kemudian reaksi berbagai macam ya semikonduktor ataupun juga fotokatalis ya yang menggunakan doping atau apapun yang bereaksi dengan amonia dalam bentuk gas. Kemudian juga analisis polutan gas dan lain sebagainya. Gas memiliki karakteristik di mana sifat fisik gas-gas itu rata-rata serupa, kemudian sebagian besar terdiri dari non-logam dengan rumus sederhana dengan massa molar yang rendah, dan berbeda dari zat cair dan padat, zat berkembang mengikuti wadahnya, bisa dimampatkan, memiliki kepadatan yang sangat rendah, dan dua atau lebih gas membentuk campuran yang homogen. Sifat yang menentukan status sampel suatu gas adalah temperatur, tekanan, volume, jumlah gas yaitu massa molarnya, dan kita perlu mendefinisikan juga tentang tekanan di sini. Tekanan adalah besarnya gaya yang diterapkan pada suatu area. Nah, sedangkan tekanan atmosfer adalah berat udara per satuan luas. Dalam pembahasan tentang gas, nantinya akan banyak latihan soal yang melibatkan tekanan dan kemungkinan satuan yang digunakan berubah-ubah. Jadi, agar Anda tidak terjebak dengan kesalahan perhitungan karena kesalahan satuan, berikut macam-macam dimensi atau satuan dari tekanan. Adapun tekanan standar atau standar atmospheric pressure adalah tekanan atmosfer normal di permukaan laut. Nah, ini senilai dengan yang kita kenal sebagai 1 atmosfer atau 760 torr. Untuk satuan lainnya tertulis di sini. Berdasarkan keadaan yang terjadi di alam ya, misalnya ketika volume gas suatu balon udara itu akan bertambah, semakin tinggi atmosfer udara yang dicapainya, maka muncul hukum-hukum tentang gas. Yang pertama adalah hukum Boyle, yang bunyinya adalah pada suhu konstan untuk gas dengan massa tertentu, hasil kali volume dan tekanan adalah konstan. Atau dengan kata lain, volume gas dalam jumlah tetap pada suhu konstan berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi pada suhu konstan, jika tekanan dan volume adalah konstan, maka kita bisa membandingkan dua kondisi di mana P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, jika kita membuat grafik volume dengan perbandingan dengan tekanan, itu hasilnya tidak linear. Namun, jika kita membuat grafik antara volume dengan sepertekanan, maka hubungannya akan jadi linear. Yang berikutnya adalah hukum Charles, di mana kalau kita melihat balon ya, kalau kita berikan panas misalnya, balon tersebut akan mengembang volumenya. Nah, akan tetapi sebaliknya jika kita mungkin siramkan es atau kita tempatkan di liquid nitrogen, maka volumenya akan menyusut. Nah, yang kedua ini hukum Charles bunyinya adalah volume sejumlah tetap gas pada tekanan konstan berbanding lurus dengan temperatur absolutnya. Nah, jadi hubungan matematika untuk hukum Charles, jika kita membandingkan dua kondisi, maka V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi jika kita membuat grafik volume terhadap temperatur, maka grafik akan linear. Kedua hukum gas ini bila digabungkan, maka menjadi P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Setelah hukum Charles, hukum Boyle, dan penggabungannya, kita bahas selanjutnya hukum Avogadro. Jadi volume gas pada suhu dan tekanan konstan akan berbanding lurus dengan jumlah mol gas tersebut. Jadi ini didasarkan pada penelitian bahwasanya untuk helium, nitrogen, dan metana, ternyata pada volume yang sama dengan tekanan dan temperatur sama, ternyata mempunyai jumlah molekul yang sama. Jadi pada standar temperature pressure (STP),
1 mol gas akan menempati 22,4 liter. Atau secara matematis, volume adalah konstan dikalikan N atau V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Maka ketika kita mulai memasukkan N, yaitu mol suatu gas, dengan penggabungan dari hukum Boyle, Charles, dan Avogadro, maka kita akan mendapat penggabungan yang pada akhirnya kita akan mendapatkan persamaan gas ideal yang mungkin sudah kita kenal bersama, yaitu PV sama dengan nRT. P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah mol gas, T adalah suhu absolutnya, kemudian R adalah tetapan gas. Yang perlu Anda perhatikan adalah tetapan gas bisa mempunyai beberapa satuan tergantung dari misalnya satuan tekanan yang digunakan. Jadi Anda perlu berhati-hati pada saat mengerjakan soal untuk penggunaan satuan tetapan gas. Ketika kita mempunyai data massa atau volume, tentunya kita bisa menghitung densitasnya juga. Jadi, densitas atau kerapatan gas bisa kita hitung dari persamaan gas ideal dan juga memasukkan mol dikalikan dengan mR-nya akan kita mendapatkan massa. Maka dari sini bisa kita dapatkan rumus untuk kerapatan gas atau densitas gas adalah MP per RT. Nah, biasanya kerapatan ini satuannya adalah gram per liter. Jadi hanya perlu mengetahui massa molekul relatif, MR ya, atau massa molar, tekanan, dan suhu untuk menghitung massa jenis suatu gas. Nah, jika kita mengetahui massa, volume, dan suhu suatu gas, maka kita juga dapat mencari massa molarnya atau massa molekul relatif atau MR-nya. Sebagai contoh untuk soal berikut ini, suatu bejana 2,1 liter memiliki 4,65 gram gas pada 1 atmosfer dan 27 derajat Celcius. Maka kita bisa menghitung massa molar atau MR-nya dengan cara dengan menggunakan rumus MR adalah dRT per P, di mana D adalah massa per volume. Kemudian kita masukkan keseluruhan data yang kita punya pada rumus dengan menambahkan konstanta gas ideal, maka kita akan mendapatkan hasil MR-nya adalah 54,6 gram per mol. Contoh soal berikutnya yaitu bagaimana menghitung kerapatan karbon dioksida pada 0,990 atm dan 55 derajat Celcius. Jadi dengan cara yang sama kita masukkan ke rumus dengan menambahkan konstanta gas ideal, kemudian mengubah suhunya menjadi satuan Kelvin, maka kita akan mendapatkan densitasnya adalah 1,62 gram per liter. Selanjutnya untuk soal yang levelnya agak advance di sini, Anda diminta menghitung rumus molekul suatu senyawa berdasarkan data-data dari parameter gasnya. Maka di sini sudah ada tersedia strateginya yang bisa Anda ikuti. Kemudian setelah Anda hitung semua, maka Anda akan mendapatkan molekul formula Si2F6. Silakan dicoba. Ini contoh lain yang mirip dengan contoh-contoh sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan persamaan gas ideal, kita bisa menghubungkan antara volume dengan stoikiometri kimia, yaitu ketika kita mempunyai persamaan yang setimbang ya, kemudian kita mempunyai persamaan gas ideal, maka kita bisa menghubungkan volume gasnya. Jadi misalnya untuk persamaan ideal pada zat A, maka dengan menggunakan rasio mol dari persamaan yang sudah setimbang, kita bisa mendapatkan mol B dan juga untuk lebih lanjutnya mendapatkan volume dari B. Contoh soalnya adalah pada suatu reaksi pembakaran glukosa, di mana diketahui 5,6 gram glukosa bereaksi dengan oksigen, yang ditanyakan adalah volume CO2 yang terbentuk pada reaksi 37 derajat Celcius pada 1 atmosfer. Maka dari sini kita perlu menghitung stoikiometrinya dulu dari reaksi kimia yang sudah setimbang ini.
di mana nantinya kita bisa mendapatkan bahwasanya untuk mol dari CO2 adalah 0,187 mol. Nah, maka dari itu volumenya bisa dihitung dengan persamaan V sama dengan nRT per P dengan menambahkan atau memasukkan konstanta gas ideal dan mengubah suhu dari satuan derajat Celcius ke Kelvin, kita bisa mendapatkan bahwasanya untuk volume dari CO2 adalah 4,76 liter. Lalu bagaimana dengan percampuran antara dua gas misalnya dalam suatu tempat? Nah, jika dua gas yang tidak bereaksi digabungkan dalam wadah, mereka akan bertindak seolah-olah mereka sendiri di dalam wadah tersebut, sehingga tekanan total campuran gas sama dengan jumlah tekanan yang akan diberikan masing-masing gas tersebut jika dia ada dalam keadaan dirinya sendiri. Dengan kata lain, tekanan total adalah tekanan parsial dari masing-masing gas, P1 plus P2 dan seterusnya. Nah, ini yang dikenal dengan hukum tekanan parsial Dalton. Nah, karena setiap gas dalam suatu campuran ketika gas tersebut tidak saling bereaksi akan bertindak seolah-olah gas itu sendirian, maka kita dapat menentukan perbandingan mol suatu zat dengan jumlah mol yang ada dalam keseluruhan campuran tersebut yang kita kenal dengan nama fraksi mol. Jadi masih sama dengan menggunakan rumus P sama dengan nRT per V untuk dua keadaan. Nah, kemudian fraksi mol sendiri rumusnya adalah X adalah jumlah mol dari gas yang dicari per jumlah keseluruhan mol dari seluruh gas yang ada di dalam sistem tersebut atau N1 per NT. Adapun berikut ini adalah hubungan antara tekanan dengan fraksi mol. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh soal berikut ini di mana ada 3 gas yang dicampurkan, kemudian diketahui bahwasanya volume wadahnya adalah 10 liter, kemudian tekanan totalnya 800 mmHg. Nah, maka kita diminta untuk menghitung jumlah mol gas dalam wadah, fraksi mol untuk tiap-tiap gas, tekanan parsial untuk masing-masing gas, dan massa untuk salah satu gas yaitu nitrogen di dalam wadah tersebut. Silakan Anda coba sendiri, nanti bisa dicocokkan dengan jawaban yang ada di sini. Ini adalah jawaban untuk A dan B. Kemudian ini adalah jawaban untuk C dan D. Nah, dari berbagai hukum gas yang telah kita diskusikan, kita bisa mengetahui bahwasanya hukum gas ini dipatuhi pada kondisi tertentu. Contohnya pada STP ya, Standard Temperature Pressure. Nah, saatnya kita mengetahui teori di balik penjelasan tentang teori-teori gas ini. Nah, jadi teori kinetik molekuler itu menyebutkan bahwasanya tentu saja gas terdiri atas sejumlah besar molekul yang tidak diam ya, tapi bergerak secara terus-menerus dan acak. Kemudian volume gabungan semua molekul gas dapat diabaikan relatif terhadap volume total di mana gas tersebut terkandung. Kemudian untuk teori kinetik molekuler ini, gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara molekul gas dapat diabaikan. Selanjutnya, energi dapat ditransfer antar molekul selama terjadi tumbukan, tetapi energi kinetik rata-rata molekul tidak berubah seiring waktu, selama suhu gas tetap konstan. Nah, energi kinetik rata-rata molekul sebanding dengan suhu absolut. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kiri, yaitu distribusi kecepatan molekul nitrogen pada suhu rendah 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius, ada terjadi perbedaan, yaitu pada 0 derajat Celcius kurang dari setengah molekul yang bergerak pada kecepatan di atas 500 meter per detik. Akan tetapi ketika suhunya naik, lebih dari setengah jumlah molekul bergerak pada kecepatan yang lebih besar daripada 500 meter per detik. Jadi
suhu absolut sebanding ya dengan kecepatan. Jadi suhu berkaitan dengan kinetika rata-rata dari seberapa cepat suatu molekul gas bergerak. Nah, untuk tiap individu gas itu dapat memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda. Nah, ada 3 ukuran kecepatan yang bisa didapatkan dari nilai suatu kecepatan molekuler. Yang pertama adalah UMP, yaitu kecepatan yang paling mungkin. Kemudian ada kecepatan rata-rata, U average atau UAV. Kemudian ada URMS atau U root mean square atau kecepatan akar kuadrat rata-rata yang merupakan kecepatan yang terkait dengan energi kinetik rata-ratanya. Di sini kita akan melihat hubungan antara kecepatan root mean square dengan MR atau massa molekuler. Jadi sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya pada suhu yang tertentu selama suhunya tetap, energi kinetik rata-rata molekul adalah sama. Maka energi kinetik setengah mv kuadrat jika V di sini dimasukkan URMS itu adalah sama untuk dua gas pada suhu yang sama. Nah, sementara untuk URMS sendiri rumusnya adalah akar 3 kali RT per MR per massa molekulernya. Jadi terdapat hubungan antara URMS dengan massa molekuler. Nah, hubungannya jika gas bermassa rendah, maka kecepatannya akan lebih besar daripada molekul yang bermassa lebih tinggi atau lebih berat. Contohnya bisa kita lihat di sini distribusi kecepatan molekul gas-gas pada suhu 25 derajat Celcius itu ternyata berbeda-beda. Berikutnya kita melihat peristiwa pada gas lainnya yaitu efusi dan difusi. Efusi adalah pelepasan molekul gas melalui lubang kecil ke ruang lain yang terevakuasi. Contohnya kalau kita misalnya punya balon yang kemudian kita biarkan seiring waktu ternyata volumenya menyusut karena terefusi. Contoh peristiwa lain yaitu difusi adalah penyebaran satu zat ke seluruh ruang atau zat kedua. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya ada perubahan arah dari suatu gas ya ketika dia tersebar dari awal hingga akhir itu terjadi karena adanya tumbukan antara molekul gas. Contoh peristiwa difusi tentunya misalnya ketika ada aroma misalnya parfum ya yang disemprotkan kemudian tersebar ke seluruh ruangan. Peristiwa difusi dan efusi ini dijelaskan dengan hukum Graham yang menghubungkan antara massa molar dua gas dengan kecepatan geraknya. Menurut hukum Graham, gas yang lebih ringan selalu memiliki kecepatan yang lebih cepat. Contohnya misalnya balon udara yang berisi gas helium akan lebih cepat menyusut volumenya sering waktu dibanding dengan yang berisi gas nitrogen. Di sini rumusnya adalah laju efusi untuk zat 1 per laju efusi untuk zat yang kedua itu adalah sebanding dengan akar untuk massa molekul relatif untuk gas atau zat kedua per massa molekul relatif untuk zat yang pertama. Untuk memperjelas, kita lihat contoh penentuan massa molekul relatif untuk zat yang tidak diketahui X ketika gas X dan gas oksigen dengan volume yang sama masing-masing berefusi dengan waktu ya. Masing-masing adalah untuk oksigen adalah 48 detik dan untuk gas X adalah 45 detik. Nah, maka di sini yang perlu Anda berhati-hati adalah di sini yang diketahui bukan kecepatannya tapi waktu, yaitu untuk gas X adalah 45 detik dan untuk gas oksigen adalah 48 detik waktu efusinya. Maka ketika dimasukkan rumus pun Anda perlu berhati-hati untuk MR daripada oksigen adalah 32, maka di sini Anda akan menemukan bahwasanya massa molekul relatif untuk gas X adalah 28. Selanjutnya kita akan bahas tentang gas nyata. Jadi dalam dunia nyata, perilaku gas ternyata hanya sesuai dengan persamaan gas ideal pada temperatur yang cukup tinggi dan tekanan yang relatif rendah.
Jadi bahkan pada gas-gas yang sama akan menunjukkan perilaku yang sangat berbeda dari persamaan gas ideal di bawah tekanan tinggi dan pada suhu yang relatif rendah yang berbeda-beda pula. Contohnya kalau kita lihat kurva hubungan antara PV RT dengan tekanan pada 1 mol gas-gas yang berbeda-beda pada suhu mendekati suhu kamar 27 derajat Celcius, kita lihat ternyata seiring dengan kenaikan tekanan, ternyata gas-gas tersebut tidak lagi mengikuti gas ideal yang ditunjukkan pada garis yang putus-putus ya. Jadi baik nitrogen, kemudian hidrogen, CO2 maupun metana itu tidak lagi mengikuti persamaan atau kurva gas ideal yang seharusnya ditunjukkan mengikuti garis putus-putus. Jadi kalau kita lihat beberapa slide sebelumnya kita membahas tentang model kinetika molekuler di mana volume molekul gas dapat diabaikan, kemudian gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara molekul gas juga diabaikan dan sebagainya. Ternyata keadaan ini tidak berlaku pada tekanan tinggi dan atau suhu yang rendah. Itulah yang menyebabkan penyimpangan dari keadaan ideal. Jadi misalnya kita lihat gambar yang di sebelah kiri, dua tabung pada tekanan rendah maupun yang tekanan tinggi. Untuk yang tekanan rendah, molekul gas menempati hanya sebagian kecil fraksi dari total volumenya. Tapi ketika gas tersebut dimanfaatkan pada tekanan tinggi, maka otomatis molekul gas akan menempati bagian-bagian yang lebih besar dari keseluruhan volume tersebut. Kemudian untuk adanya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak molekul ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan, di mana untuk gas ideal itu gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara molekul itu diabaikan, akan tetapi untuk keadaan nyatanya ditunjukkan pada gambar yang paling kanan untuk gas nyata, bahwasanya ternyata ada faktor tolak-menolak dan tarik-menarik antara molekul pada tekanan yang tinggi ataupun pada suhu yang rendah. Nah, itu akan mengubah atau menyimpang dari keadaan ideal. Nah, jadi persamaan gas ideal dapat disesuaikan atau dikoreksi untuk memperhitungkan penyimpangan yang terjadi pada tekanan yang tinggi atau temperatur yang rendah. Persamaan gas ideal yang dikoreksi ini dikenal dengan nama persamaan van der Waals. Penyesuaian tekanan disebabkan oleh fakta bahwasanya molekul saling tarik-menarik dan tolak-menolak satu sama lain. Oleh karena itu, kemudian diberikan faktor koreksi A, kemudian untuk faktor koreksi terhadap volume yang disebabkan oleh fakta bahwasanya molekul menempatkan ruang sendirinya, dia akan diberikan dengan faktor koreksi B. Jadi keseluruhan persamaan dari persamaan van der Waals adalah sebagaimana yang tertulis di bawah. Nah, berikut ini adalah faktor koreksi baik A maupun B untuk persamaan van der Waals untuk berbagai macam gas dari helium, neon, argon, dan seterusnya hingga karbon tetraklorida. Demikian materi untuk pertemuan tentang gas selesai di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.